apabila kita ingin mendengar berita baik, salah satu berita baik adalah saat ada satu bumi Allah yang mulai menerapkan syariat Allah secara kafah. Sekarang sekolah-sekolah di Afghanistan sudah kembali berjalan, tapi wanita sekolahnya khusus wanita, laki-laki sekolahnya khusus laki-laki. Kalau dulu gabung 20 tahun Afghanistan disekulerkan, 20 tahun generasi dimurtadkan, 20 tahun saat Amerika dengan pemerintahan bonekanya di Afghanistan ini memporak-porandakan moral dan akhlak penduduk pribumi asli Afghanistan, dikembalikan oleh Taliban kepada khidmah dan trek Islami yang kafah. Ibarat Allah yang kami muliakan, sekarang suasana di Afghanistan sangat berbeda, wajah Afghanistan sangat teduh. Jadi ini insya Allah akan terulang, insya Allah kejadian seperti dilakukan Nabi. Sewaktu Nabi menduduki Madinah tanpa perang, ada satu kelompok komunitas Yahudi yang awalnya mencoba menjilat kepada Nabi, tapi ketika mereka tidak melihat ada peluang untuk memimpin, mereka mulai membuat makar dan ingin menyerah, ingin berperang melawan Rasulullah. Akhirnya Rasul kalahkan mereka dan diusir dari Madinah Al-Munawwarah. Hal yang serupa dengan izin Allah akan terjadi nanti di Afghanistan. Begitu kondisinya, ayah bunda. Cuma pertanyaan, apakah sudah selesai urusan di Afghanistan? Ya belum kan? Permasalahan yang paling rumit sekarang adalah bekas pemerintahan lama ternyata begitu dalam korupsinya, sehingga kehidupan ekonomi rakyat betul-betul dalam keadaan sangat tragis dan ujung tanduk. Disinilah Afghanistan, di Taliban yang memimpin Afghanistan diuji oleh Allah. Tapi kami yakin, yakin, Allah jamin, bila penduduk satu negeri sudah menegakkan iman dan mereka menjalankan syariat Allah, mereka tutup maksiat-maksiat, mereka jalankan perintah Allah. La fatahna alaihi barakatin minas samai wal ardh. Sungguh benar-benar pasti kami akan bukakan untuk mereka rezeki yang melimpah dan barokah dari langit dan rezeki yang melimpah dan barokah dari bumi. Jadi dari Allah. Sekarang apa yang terjadi di Afghanistan? Sekarang sedang beling-beling keuangan mereka, ekonomi mereka betul-betul anjlok ke titik paling mengerikan. Buah daripada perangai penguasa yang paling korup selama pemerintahan Ashraf Ghani, yang sebelumnya adalah Hamid Karzai. Dua presiden ini presiden yang telah membuktikan bahwa Afghanistan telah menjadi hina dan terpuruk ke dalam lubang penderitaan yang sangat dalam serta lubang kemaksiatan. Tapi sekarang di Roma, saya baru 1 bulan kan, baru 1 bulan. Yang paling penting selama 1 bulan ini, kafe-kafe, diskotik yang ada tempat mesum tertutup semua. Acara-acara televisi dan mending lagi acaranya. Radio-radio tidak ada lagi menayangkan musik-musik gila dari pop barat dan segala macamnya. Ya, semua pemandangan berubah total hari ini. Dan yang paling seru, ditemukan beberapa kekayaan alam yang paling langka sekarang di Afghanistan, yang kekayaan itu bisa mengalahkan kekayaan Arab Saudi waktu itu. Baru sebentar bumi ini dibarokahi dengan syariat Allah di Afghanistan. Allah bukakan harta kekayaan yang langka di dunia bermunculan. Kita ingat nanti ya Imam Mahdi saat dia sudah memimpin, saat Nabi Isa sudah turun, Dajjal sudah dibunuh, Allah tumpahkan dari perut bumi semua kekayaan yang ada sehingga tidak ditemukan lagi orang miskin pada saat itu. Nah, kata Rasulullah, Al-Mahdi nanti akan muncul dari sebuah negeri yang mesti ada bendera hitam. Bendera hitam adalah pasukan elit Taliban yang dipersiapkan. Dan untuk Bapak Ibu ketahui, Taliban telah mengumumkan pasukan Badr 313. Jumlah pasukan itu hanya 313 orang. Pasukan elit super bisa, segalanya mereka bisa. Ya, dan pasukan Taliban terkenal telah mengalahkan 2 superpower,
Nah, yang terkuat dan terbaiknya dijadikan pasukan elit. Jumlahnya cuma 319 orang dan mereka telah diumumkan dan mereka telah confirm 313 orang. Ingat nggak Rasulullah berkata, Al-Mahdi nanti akan dibaiat oleh 7 orang ulama dari berbagai negara yang mereka tidak pernah buat janjian di depan Ka'bah. Sementara nanti yang akan langsung merapat ke negeri pasukan inti Al-Mahdi adalah para lelaki terbaik mengusung bendera hitam, jumlahnya 313 orang. Allah. Jadi ayah bunda, bapak ibu yang kami muliakan, detik-detik menuju kepada kemenangan besar dimulai insyaallah. Namun sebelum itu kita wajib dulu menyaksikan berantakannya dunia ini. Berantakan dunia karena bencana-bencana alam yang hebat, karena kelaparan yang hebat, penyakit-penyakit menular yang dibuat dan mematikan. Kemudian disaksikan pula nanti peperangan, pembunuhan di mana-mana, dan semuanya itu akan dipadamkan oleh kehadiran Imam Al-Mahdi versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan pasukan mereka adalah pasukan yang datang dari Khurasan. Baik, mungkin Bapak Ibu masih kenal dengan yang namanya Usama bin Laden. Usama bin Laden artinya lelaki yang difitnah oleh Amerika sementara dituntut oleh Zabihullah Mujahid. Mana bukti bahwa yang kalian tentang Usama bin Laden benar? Mana buktinya? Hari ini Amerika menuntut bukti pada Amerika. Mana bukti bahwa Usama bin Laden terlibat dalam pengeboman Golden State? Amerika tidak berhasil bisa membuktikan. Usama betul difitnah. Perlu Bapak Ibu ingat, Usama waktu kecil, ayahnya bin Laden orang terkaya, termasuk orang terkaya di Timur Tengah. Usama mimpi setiap hari, dan mimpi itu persis dan selalu sama, yaitu seorang lelaki menunggang kuda. Lelaki tersebut menggunakan jubah putih, wajahnya bercahaya, sorbannya putih, membawa bendera. Bertuliskan la ilaha illallah. Laki-laki itu berkata, apakah kamu Usama bin Laden? Dan dia menjawab, iya saya bawa bendera itu. Antarkan dia ke Baitul Maqdis, merdekakan Baitul Maqdis. Bawa bendera itu. Besok mimpi lagi hal yang sama. Besok mimpi lagi. Karena sering mimpi begitu, si anak berbicara kepada ayahnya bin Laden. Maka bin Laden ini membawa anaknya ke ulama dunia, ya, yang sangat terkenal ilmuannya, menceritakan apa yang dialami oleh putranya. Maka sang ulama terkenal ini meminta panggilkan putramu kemana. Ketika dia lagi sama bin Laden, dia berkata, ceritakan apa yang kamu lihat, apa yang kamu saksikan dalam mimpi kita. Maka apa kata sang ulama besar ini kepada ayahnya Usama bin Laden? Anakmu ini nanti pasukannya yang akan membebaskan pasukannya nanti yang akan membebaskan Masjidil Aqsa. Jaga dia baik, rawat dia baik. Sekarang Usama sudah insyaallah ya syahid, sudah syahid. Tapi pasukannya yang sekarang melebur dan menyatu di Taliban, mereka lah yang menjadi pasukan yang paling mematikan di Taliban. Mereka ini yang program terbesar mereka adalah membebaskan Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Ini ayat bunda sekalian, bila kita mengikuti serial kajian akhir zaman ini, versi hadis Nabi, kita sekarang berbunga-bunga kita. Berbunga-bunga. Memang kita saat ini sedang babak belur. Dia di Indonesia, dia di Saudi, dia di Mesir, dia di Sudan, dia di mana-mana babak belur umat Islam. Tapi di belahan bumi yang alhamdulillah dinubuatkan Nabi, muncul tanda-tanda yang telah dijanjikan itu. Sekelompok komunitas manusia yang senantiasa berperang dan tidak pernah dikalahkan, dan mereka selalu mengalahkan. Mereka lah nanti yang akan membimbing pasukan menuju kemerdekaan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis dimerdekakan di akhir zaman, khilafah Islamiyah akan dikumandangkan menuju ke Baitul Maqdis. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bila Baitul Maqdis telah dibebaskan, kata Rasulullah kepada Abdullah ibnu Hawalah, wahai Abdullah, wahai ibnu Hawalah, lari.